مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Dan daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tubu ila rabbikum, taubatlah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Fa wallah, dan demi Allah kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la atubu ila rabbi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Tuhanku tabaraka wa ta'ala, fil yaum 100 marrah. Rasulullah SAW yang gak punya dosa sama sekali, beliau saja masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya 100 kali. Nah, kita ini bagaimana ini? Kita ini ya gak ada yang berani ngomong saya gak punya dosa. Kita pasti semuanya berdosa, ada dosa. Al-Imam Al-Ghazali condong kepada taubat itu hendaknya orang memahami bahwasannya dia merasa bersalah, karena bagi orang yang tidak merasa bersalah tidak akan ada taubat. Orang kalau dia paham, ilmunya itu ada. Imam Al-Ghazali itu ya, awal-awal bab taubat di Ihya Ulumuddin itu sudah dijelaskan ya, bahwasannya orang itu kalau mau taubat yang pertama mengetahui al-ilm, ma'rifah, mengetahui bahwasanya dirinya salah. Kalau seseorang yang merasa dirinya tidak bersalah, dia nggak punya salah, la yatub, dia nggak akan taubat. Sehingga dikatakan juga bahwasanya setelah ma'rifah, mengetahui itu, maka muncullah yang namanya an-nadam, penyesalan, nyesel. Nah, an-nadam ini sebagian ulama mengatakan an-nadamah, penyesalan ini adalah taubat. Ya, riwayat dikatakan an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat, penyesalan terhadap kesalahan dia. Bahkan dikatakan apabila seseorang itu mengetahui bahwasannya ada halangan antara dia dengan Allah, apapun itu, keinginan kita ini banyak, hajatuna katsir, hajat kita ini kan banyak, tapi untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah itu terhalang dengan suatu halangan. Yang halangan itu adalah kesalahan, dosa. Maka ketika seseorang mengetahui, ini perspektifnya Al-Imam Al-Ghazali ya, ini pandangannya Al-Imam Al-Ghazali. Maka ketika seseorang mengetahui dirinya banyak salah, maka dia akan taubat, karena kesalahan itulah halangan antara dia dengan Allah.
Makanya itu kadang-kadang hajat kita ini banyak tidak tersampaikan karena kita ada halangan itu. Ya, makanya kita dianjurkan untuk bertobat. Ya. Nah, Rasul SAW sendiri yang tidak punya kesalahan sama sekali, itu beliau bertobat setiap harinya 100 kali. Ya. Dan jangan pernah bosan dengan taubat. Jangan pernah bosan dengan taubat sampai Allah munculkan sejatinya taubat, yaitu taubatan nasuhah. Apa itu taubat nasuhah? Taubat nasuhah itu adalah taubat yang ketika orang itu benar-benar taubat, dia tidak akan mengulangi itu lagi. Dan berijtihad, bermujahadah untuk tidak sampai terjatuh kepada kesalahan yang sama. Itu taubat nasuhah. Dan taubat nasuhah ini yang luar biasanya, orang yang memiliki taubatun nasuhah itu biasanya orang itu sudah memiliki secercah daripada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang sudah. Yang jiwanya itu tidak ingin mengulang kesalahannya lagi. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Itu derajat pertama. Derajat yang kedua, orang yang memiliki taubat, tapi terkadang orang itu jatuh kepada kesalahan yang sama. Lalu dia penyesalannya membawa kepada ketaubat lagi. Itu nafsunya menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Yang nafsunya itu ketika dia jatuh kepada suatu kesalahan, yalumu nafsu. Dia menyerca dirinya sendiri. Dia mengata-katai dirinya sendiri. Kenapa kok sampai itu jatuh lagi? Kenapa kamu kok sampai jatuh lagi? Dan muncul yang namanya penyesalan. Nah, penyesalan itu yang kemudian menjadi taubat lagi. Setiap hari taubat. Syekhana Al-Habib Umar beliau mengatakan, tobatlah terus. Walaupun jatuh lagi ke maksiat, tobat lagi. Jangan pernah bosan sama tobat. Ya. Maksudnya jatuh ke dosa itu lagi bukan secara sengaja. Ya. Bukan memang dia secara sengaja untuk jatuh ke itu lagi, nanti balik lagi tobat lagi, enggak. Ya. Tapi dia terjatuh. Kalau yang namanya terjatuh kan nggak sengaja jatuh. Terprosok itu nggak sengaja terprosok. Kalau sengaja jatuh itu namanya bunuh diri. Memang sengaja berarti. Tobat sampai syaitan bosan sama Anda. Setan bosan sama ente. Kalau sudah setan bosan sama ente, selesai. Tapi ente tetap. Kenapa? Karena Allah la yamal hatta tamal. Allah itu nggak akan bosan sampai ente yang bosan. Ente bosan tobat sama Allah, Allah bosan mengasih ente taubat. Tapi selama ente nggak pernah bosan minta sama Allah, tobat sama Allah, Allah tidak akan bosan memberikan taubat. Sampai dalam satu hadis ya, dalam Sahih Al-Bukhari, seorang hamba jatuh lalu dia mengatakan, ya Allah, tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh lagi ke dosa yang sama, tobat, sampai Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabbun yaghfiru. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan, Tuhannya Allah itu adalah mengampuni dosanya. Terus diampuni Allah. Oh, itu luar biasa. Makanya jangan sampai bosan sama taubat. Terus tobat. Paling enggak ente tutup hari ente dengan taubat, ya. Dan ente buka hari ente dengan taubat. Pagi ya, sebelum fajar ente istighfar, tobat kepada Allah. Nanti selesai itu sebelum maghrib, tobat lagi sama Allah. Yang orang yang beristighfar, tobat kepada Allah dari waktu itu sampai waktu yang tadi itu, ya, maka kedua waktunya ini akan diampuni oleh Allah SWT. Di antaranya ini sama ini, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Tobat itu termasuk wasilah yang utama untuk segera
seorang hamba mendapatkan cita-citanya. Itu taubat. Ma min rajulin yudnib, tidaklah seseorang berbuat dosa. Tsumma yaqum fayatatahhar, kemudian dia berdiri bersuci, ambil air wudu. Wa yusalli rak'atain, salat 2 rakaat. Salatnya namanya salat taubah. Salat taubat. Tsumma yastaghfirullah ta'ala illa ghafaralah. Lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah hapuskan dosanya. Ada satu orang yang pernah saya ceritakan itu. Satu orang pemabuk. Oh, Masya Allah, istiqomah mabuknya. Dia letakkan cermin. Di rumahnya ada cerminnya. Lalu setiap dia pulang dari mabuknya malam, tengah malam itu, dia pulang lihat seperti itu, lihat di kacanya mukanya dalam keadaan masih terpengaruh dengan mabuk, tapi dia melihat, ya Allah jeleknya ini, hinanya kamu itu katanya. Langsung ketika itu dia masuk mandi. Itu mandi taubat juga, ada mandi taubat. Mandi taubat itu ada. Dia mandi, kemudian setelah mandi dia sholat taubat kepada Allah. Oh, besoknya lagi mabuk lagi. Sampai pulang mabuk, taubat lagi. Kayak gitu terus setiap hari. Setiap hari kayak gitu. Sampai akhirnya suatu ketika dia setelah taubat paginya mati, wafat. Setelah wafat, dia tobatnya nggak ada orang yang tahu, tapi mabuknya depan orang banyak. Orang banyak tahu kalau dia pemabuk, tapi orang nggak tahu kalau dia adalah taib, orang yang selalu tobat. Nggak ada yang mau ngangkat jenazahnya, nggak ada yang mau ngurus jenazahnya, dibiarkan. Sampai akhirnya seorang solehin, orang soleh di kampung sebelahnya itu dapat bisyarah, dapat mimpi atau mungkin dapat dengar suara yang mengatakan, pergilah engkau ke kampung sebelah, sesungguhnya hambaku hari ini di kampung sebelah, hambaku pilihanku meninggal dunia dan tidak ada yang mau ngurusnya. Wah, langsung dia tuh. Hari itu juga dia, ternyata orang soleh ini orangnya, Masya Allah, orangnya termasuk orang soleh yang masyhur, yang viral ya, yang masyhur. Begitu masuk di kampung tadi, orang tahu loh, ini fulan soleh, Syekh fulan, fulan. Heboh kampung tersebut karena dimasuki oleh orang soleh tadi itu. Katanya orang soleh tadi itu tanya, apakah ada orang yang wafat hari ini? Karena orang yang tadi itu, orang pemabuk tadi itu la yubali, yang nggak dipedulikan, nggak ada orang yang tahu. Istrinya pun nggak tahu, istrinya pun ya ini malu mau minta tolong. Ditanya, diselidiki, nggak mungkin lah bisyarah, kabar gembira, kabar seperti ini, ada apa namanya kabar bahkan sampai seperti itu, suara mengatakan ada orang soleh meninggal ini. Ada orang meninggal, hamba pilihannya Allah termasuk. Siapa ini? Tapi satu kampung nggak ada yang tahu. Sampai diselidiki ternyata ketemu. Didatangi oleh orang soleh tadi itu. Lah orang-orang ini banyak yang ikuti orang soleh tadi, penasaran siapa ini yang dicari. Ternyata ketemu orang pemabuk tadi. Begitu pemabuk tadi, orang-orang bingung tanya. Lalu oleh orang soleh tadi mengatakan, saya dapat kabar gembira, saya dapat kabar yang mengatakan bahwasannya begini begitu, dikatakan hamba pilihannya Allah. Oh, kaget. Ditanya, kenapa kok sampai seperti ini? Istrinya ditanya sama orang soleh itu juga. Kata istrinya, tidaklah suamiku ini kecuali dia itu kalau melakukan dosa, seketika itu juga hari itu beliau menangis, almarhum ini menangis, tobat sama Allah. Itu tiap hari.
Sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau orang tobat itu dapat bantuan terus dari Allah. Itu ceritanya satu orang itu. Datang cari orang alim, lalu ngomong, ya, bahwasanya dia sudah membunuh 99 jiwa katanya. Kaget orangnya. Oh, enggak diampuni kamu. Wah, segenap naik 100. Ya. Pleng, 100. Sayo, dalek mana? Cari lagi. Ketemu sama satu orang Rabbani, saleh, alim Rabbani. Ya. Dia tanya, arif billah ini orang. Tadi ini pembunuh ini ngomong, mau sore ganjil mana? 1 siji. Saya ini melakukan perbuatan dosa. Apakah dosa saya diampuni sama Allah? Apa dosamu? Dosa saya sudah membunuh 99 orang. Terus tadi saya tanya sama orang alim ya kayak ente ini juga. Katanya dia, oh enggak diampuni ya saya bunuh. Ini kalau dengar ceritanya kayak gini, orang yang alim yang ke 101 ini bakal ngomong, bohong enggak diampuni kamu. Selesai kan dia aman. Tapi hak dia mengatakan dia ampuni oleh Allah. Kenapa? Diampuni. Selama ente enggak syirik kepada Allah ente diampuni. Selama malam yugharghir ente diampuni. Selama enggak sampai apa? Sakaratul maut atau dekat kematian. Jangan bilang sakaratul maut tapi dekat kematian. Dekat kematian itu yakin dirinya mati terus dia tobat, enggak bisa. Fir'aun itu kan gitu. Fir'aun itu masih ngambang. Belum mati. Belum sakaratul maut. Tapi Fir'aun itu dalam keadaan dia pasti mati itu waktu kejadian. Tapi Fir'aun mengatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Ini tobatnya. Wah, gak bisa. Apa Pak? Yakin mati. Sudah waktunya ini mati. Ini sudah itu gak bakal selamat terus ini mau tobat. Gak, jangan. Ini tobat terus. Tobat ya. Nah, ya ampun. Kata orang alim itu. Ya ampun iya. Ya, alhamdulillah kalau diampuni. Ya sudah, saya tobat ini sekarang. Tobat. Katanya tobat berjalan, dalam perjalanannya itu plek mati, meninggal. Malaikat yang ngawasi kemaksiatan dia gregetan. Tapi maksiat satu lagi yang tahu dia tobatnya itu bela. Oh enggak bisa. Oh ini urusanku ini neraka wis kakek salahe kok katanya tobat. Oh enggak bisa, dia sudah tobat. Oh enggak bisa, salahnya lebih banyak. Oh enggak bisa, eker-ekeran. Allah utus satu malaikat lagi. Malaikat tadi sebagai hakim. Sebagai hakim, penentunya, jurinya. Lalu malaikat tadi mengatakan gini aja sudah. Dihitung, diukur antara dia maksiatnya itu negeri tempatnya dia maksiat sama negeri yang katanya dia mau hijrah. Itu mana yang lebih dekat, yaitu yang menjadi keputusannya. Allah pendekkan sejengkal. Kebayang enggak sejengkal tok lah. Sak ngilan itu. Lebih dekat ke tempatnya hijrah. Diampuni, diterima tobatnya. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya itu tobat. Ya. Kita kan setiap Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan ya Rabb tawwabin, orang-orang yang selalu tobat. Mudah-mudahan kita ini jadi orang yang selalu tobat. Enggak lupa dengan yang namanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi kita istighfar, ada nu' minat taubah. Itu adalah semacam sejenis daripada taubat. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib 'anil ham wal hazan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Hakadha. Dan salat taubat ini itu bisa digabung dengan apa-apa salat. Ya. Salat sunnah yang lain bisa digabung. Sholli sunat tarawih rakaatain wa taubah lillahi ta'ala. Allahu akbar bisa. Sholli sunat ba'diyatul isya wa qabliyatul fajr atau salat sunnatul fajr wa taubah Allahu akbar. Sholli rakaatain witir wa taubah boleh. Usolli rakaatain usolli sunnatul duha wa taubah boleh. Usolli sunnatul istikharah wa taubah boleh. Ya. Begitu juga digabung lagi dengan hajat boleh. Ya. Itu. Karena enak itu sudah.
Makanya kalau sholat taubat pada khususnya dia selesai sholat itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, istighfar sampai 100 kali. Allah ampuni, illa ghafara lahu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin semuanya kena, ya, kan kita kadang-kadang nggak tahu karena kita ini kebanyakan keras kepala, jadi nggak tahu kalau yang mana salahnya ini di mana, gitu kadang-kadang. Maka ada doa istighfar yang luar biasa daripada Syekh Al-Habib Umar. Itu bunyi istighfarnya astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Artinya saya minta ampun kepada Allah atas apa-apa yang diketahui oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu tapi Allah tahu. Allah pasti tahu. Lalu astaghfirullah kama yuhibbullah, dan saya minta ampun kepada Allah atas apa yang kama yuhibbullah, sebagaimana yang disukai oleh Allah. Istighfar yang seperti itu luar biasa. Nah, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu Rasulullah SAW berkata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi atamarrah. Setiap sehari 100 kali, ini amalan dari Rasulullah ini. Kanat lahu udul, maka itu seakan-akan menyamai atau menyeimbangi asyra riqab, 10 budak. 10 budak. Wa kutiba lahu mi'a hasanah, maka dicatat bagi dia 100 pahala. Muhiyat anhu mi'atu hasanah, dihapus 100 keburukan. Kanat lahu hirzan minasyaitan, dan itu sebagai hirz, penjagaan daripada syaitan di harinya itu. Sampai kapan? Sampai malam. Kalau dibaca pagi sampai malam. Walam ya'ti bi afdal mimma ja'a bihi, dan tidak ada yang mampu mengamalkan lebih utama daripada apa yang sudah dia datangkan, kecuali kalau ada orang yang mengamalkan lebih banyak. 101 lebih afdal sudah. Apalagi sampai 200. Wow, afdal luar biasa itu. Itu juga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau yang selalu diamalkan sama beliau itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ini zikir-zikir tauhid ini semuanya. Itu dikatakan seperti baca sekali itu seperti 9.000 kali atau 7.000 kali. Zikir luar biasa itu. Karena kemudian banyak dari Allah almarhum Mbah Maimun Zubair, ya, Haji Muhammad Maimun Zubair, beliau itu sampai mengijazahkan dan mengamalkan itu. Dibaca barang-barang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan itu dijadikan wirid oleh guru kita Syekh Al-Habib Umar. Setiap selesai salat biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. Itu luar biasa kalau antum amalkan itu terus. Itu juga ada namanya dzikrul aidrus, 12 kali itu nyicilnya itu 12 kali setelah sholat, setiap selesai sholat 12 kali la ilaha illallah, 12 kali Allah Allah, 12 kali huwa atau hu huwa, yaitu Allah Allah, dia. Itu namanya zikir qalb, sir, wa ruh. Zikirnya hati, sir, dan ruh. Wa man qala subhanallah bihamdih
Para siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi fi yaumi atamarrah, sehari 100 kali, hatat anhu khatayah, maka jatuh ya, kesalahan-kesalahan itu lebur, meleleh, hilang. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, hilang dosanya. Kalau kita sebelum subuh ketika selesai adzan subuh, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, ditambah seperti itu. Itu barang siapa yang membaca itu walaupun utangnya banyak, lunas. Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Beliau itu kalau datang satu orang ya, punya utang banyak, sampai kaget bilang, "Hah, akhirnya utangmu?" Ya, bingung ya. Sudah dikasih amalan itu. La ilaha illallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya amalkan terus, istiqamah sama dia, lunas utangnya. Utangnya lunas. Termasuk yang mengamalkan itu insyaallah tidak akan pernah fakir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut. Di sini wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alf hasanah, ditulis dia itu 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alf sayyi'ah, dihapus 1 juta, 1000 kali 1000 kan 1 juta. 1 juta dosanya diangkat baginya 1 juta derajat. Makanya sampai-sampai ada orang yang datang masuk ke pasar ya. Masuk ke pasar sampai dia cuma tujuannya baca dzikir itu toh. Cuman baca itu toh. Masuk pasar, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yadil khair wa la kulli syai'in qadir, balik. Cuman untuk dapatkan pahala yang luar biasa 1 juta. Bayangkan nanti. Nah, ini kalau yang di pasar-pasar jangan sampai ini tidak baca seperti itu, emang rugi. Kesempatan itu. Belanja pakaiannya anak-anaknya atau mau beli baju. Enggak harus mall, enggak harus ente lewat depannya pabean lah. Daripada ente lewat kena ambune iwak tok. Ente baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Selama mata ente melihat ada masih orang jualan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadil khair wa la kulli syai'in qadir. Dapat pahalanya 1 juta. Nanti baca 100 kali kan 100 juta berarti. Oh, luar biasa itu. Ya. Dan kalau dulu itu bacanya kebanyakan orang dikeraskan, agak keras. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yadil khair wa la kulli syai'in qadir, supaya yang lain bisa ngikut. Tapi sekarang ini ada satu orang ya, masuk pasar Gubah, so membayar. Oh. Jeru turune. Ada satu orang pasar Gubah masuk. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Delok kabeh sak pasar. Apa wong iki? Right. Salihin gitu. Orang-orang soleh dulu tuh kayak gitu, baca la ilaha illallah. Kesempatan ini. Kapan lagi ente dimasukin masjid enggak seperti itu loh pahalanya. Tapi begitu ente masuk pasar pahalanya seperti itu. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan zikir di antara orang ghafil itu, ya, orang-orang yang lalai lupa sama Allah, dia berzikir itu pahalanya luar biasa. Ya. Itu. Kalimatan. Ini hadis di sini ini riwayat Imam Bukhari juga. 2 kalimat khafifatani 'alal lisan, enteng di lisan kita. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, 2 kalimat ini disukai sama Allah. Kalau disukai sama Allah tidak sembarang orang yang bisa baca seperti ini. Mungkin kita bisa baca tapi kadang-kadang enggak teringat zikir ini. Kecuali orang yang memang disukai sama Allah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berzikir seperti itu, diingatkan oleh Allah untuk zikir seperti itu. Ya. Makanya enggak sembarang orang. Habibatan ilar rahman, disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apa? Subhanallah bihamdihi subhanallah
azim. Enteng di lisan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Enteng ringan. Tapi itu berat. Ya. Berat di mizan. Mizan ini timbangan ya. Nabi Allah Daud pernah minta ditunjukkan satu kifah. Kifah itu satu piringannya. Ya. Timbangannya ini gak ada yang bisa ngatur timbangan ini. Ini cuma timbangannya Allah, nyata-nyata ini. Sangat sensitif. Kebaikan sedikit langsung beratnya lah mukat. Sangat sensitif timbangan tersebut. Artinya debu aja yang jatuh, ibaratnya dia, debu aja jatuh itu timbangan langsung. Nabi Allah Daud minta, ya Rabb arini mizan, ya Allah tunjukkan mizan ini. Dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan mizan. Ternyata mizan ini besar sampai Nabi Allah Daud semaput, pingsan. Pas siuman Nabi Allah Daud nangis sambil mengatakan, "Ya Allah, ini amalan apa yang bisa memenuhi mizan ini?" katanya. Timbangan amal ini loh, amal apa? Wong gede ini langit semua ketutup kok. Besarnya itu ke samawati wal ard. Langit-langit dan bumi semuanya. Bingung Nabi Allah Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya hai Daud, tamrah, satu biji kurma, yatasaddaq bihi yunfiku bihi. Tamla hadil mizan." Tamrah tunfik bihi tamla al mizan. Satu kurma yang kamu sedekahkan fisabili, di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mampu tamla hadil mizan. Ini mampu untuk memenuhi ini timbangan. Satu kurma ini bisa memenuhi. Satu kurma loh itu. Karena apa? Saking sensitifnya itu. Loh, bisa juga itu hilang nanti. Ini sensitif ngambil hasanat, ini sensitif ngambil mikul sayyiat. Nanti banyak-banyakan yang mana? Satu bulu dimasukkan langsung. Satu bulu mata berat. Antum nanti ya, kita nanti ngelihat ya apa itu hebohnya itu timbangan itu. Ya. Satu orang yang pernah ngolok-ngolok ya. Wah, iki 01, iki 02, iki 03 ajur kan deloken kok nang timbangan amal. Atadruna manil muflis? Itu Rasulullah kan ngomong. Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Sahabat jawab, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man la dinar wala dirham." Ya Rasulullah, orang muflis bangkrut itu yang enggak punya emas perak katanya. Kata Rasulullah SAW, "Al-muflis man ata yaumul qiyamah wa ma'ahu salat, shaum, haj, sedekah." Punya macam-macam pahalanya banyak ini orang. Ya. Walaqad syatama hadza, daraba hadza, wa safaka dama hadza wa katanya. Akan tapi nanti di hari kiamat itu dia lupa kalau dia itu sudah mengolok ini, mengolok itu, mencaci ini, menggosip ini, memukul ini, dolimi ini. Datang itu antrian banyak itu. Ya Rabb, dia pernah mukul, ambil pahalanya, kasihkan dia. Sampai entek. Sayyiatnya, timbangan buruknya masih penuh. Ya, masih penuh. Ya tahunya datang masih orang banyak itu ngomong, "Ya Rabb, dia pernah pahalanya habis, oper." Dosanya orang ini kasihkan ke dia. Dosanya orang yang dipukul itu, yang diilokno, dicaci itu, diambil dikasihkan itu. Dia wis Allah khawatir wis. Ya. Itu sensitifnya timbangan ini. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Maka dikatakan habibatan ilar rahman, disukai Allah. Oh. Tapi masa gak mau ngamalkan sesuatu yang disukai sama Allah? Disukai sama Allah, habibatani ilar rahman. Allah senang, itu ngerayu Allah ini sekarang. Yang kita ini biasanya ngerayu pasangan kita, ya. Ayo nere, oh ini lucunya, ini itu dirayu. Masa mau merayu yang menciptakan kita enggak? Merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya bagaimana? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Oh, senang Allah. Ya. Itu zikirnya siapa? Itu zikirnya subhanallah bihamdi, subhanallah.
Ya, itu zikirnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Subhanallah, 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 subhanallah. Sayyidina Utsman. Makanya saking takdis mensucikannya Allah, mengucapkan subhanallah tersebut sampai muncul sifat malu yang luar biasa daripada Sayyidina Utsman. Sehingga beliau pun tidak pernah melihat kemaluannya. Tangannya tidak pernah menyentuh kemaluannya. Man istahya minhu malaikatur rahman, sampai malaikat-malaikat itu malu sama Sayyidina Utsman. Sungkan sama Sayyidina Utsman. Zikirnya Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya Sayyidina Umar bin Khattab, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, alhamdulillah. Katakan karena syuhudun ni'mah, menyaksikan nikmat. Diangkat jadi mantu, diangkat jadi saudara. Wow, mendapatkan nikmat yang luar biasa. Jadi setiap hari, setiap waktu itu lisannya nggak berhenti cuma alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kata Syekh Al-Himar, wa hadza baqiyatus shalihat fi haula'i arba'ah. Zikir baqiyatus shalihat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ada di 4 khulafaur rasyidin. Nah, kemudian rayu Allah dengan subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Aktsiru min qauli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena zikir la haula wala quwwata illa billah adalah harta karun daripada harta karun surga. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang banyak sumpek, banyak ya, doa banyak membaca hauqalah katanya. Apa hauqalah itu? La haula wala quwwata illa billah. Itu Allah akan tuntaskan kesumpekannya, hilangkan kesumpekannya. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena tiada daya dan upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kepingin sukses ya la haula wala quwwata illa billah. Karena Allah itu, ente bersandar dengan kekuatan Allah, bersandar dengan usaha upaya daya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau orang-orang dulu itu kalau kaget itu kaget biasanya mereka la haula wala quwwata illa billah. Nah, saiki kaget mesu. Kadang-kadang curut disuruh celuk, curut. Anak itu ikut gak melok mbok juluki. Ya. Tapi ya subhanallah orang dulu-dulu la haula wala quwwata illa billah, la haula wala. Itu saya ingat itu kayak waktu videonya Habib Umar sama Habib Syekh Sulu. Ya. Habib Syekh ngomong, ini kalau ndak ngerungokno kupingnya tak jewer tak ketok. Diterjemahkan. Ya. Diterjemahkan sama Habib Syekh dulu. Banajur udno ya Habib banaqta'u. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Habib Umar kagetnya gitu. Wong kagete wong saleh ku asik, anggon. Ya. Kagetnya orang-orang saleh itu indah. Nah, mudah-mudahan kita katut jadi orang-orang soleh. Aslahnallahumma waj'alna salihin. Aslahnallahumma waj'alna salihin. Perbaiki kami Allah dan jadikan kami orang-orang yang saleh. Aslahnallahumma waj'alna salihin. Ini sebagian daripada zikir-zikir. Zikir yang lain banyak, fadilahnya banyak sekali. Banyak sekali. Belum lagi asma Allah masing-masing nama-nama itu memiliki sir-sir yang luar biasa. Qulillah widur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Sebutlah Allah, doalah dengan nama Allah, awir rahman ataupun rahman. Ayyama tad'u, apapun yang kamu panggil, kamu doa, falahul asmaul husna, punya asmaul husna. 99. Ada yang nambahkan lagi 100. Dengan menghilangkan satu memasukkan satu, seperti ya fardu, ya samad, ya fard. Itu tidak ada di tapi ada di ya fardu, ya samad, ya hanan, ya mannan. Ya. Ada itu, siapa namanya? Sujiwo Tejo. Itu dia sampai ngarang satu kitab Tuhan yang Maha Asyik. Katanya nggak ada itu.
Memang Allah maha asyik. Asyik itu apa sih? Asyik itu kalau kita duduk sama orang itu kalau sifatnya asyik enggak kroso. Asyik ambe arek. Enak enggak kroso. Antum kalau duduk sama Allah sudah merasuk itu zikir, enak enggak kroso waktu nih. Baca Al-Qur'an kalau sudah asyik enggak terasa. Salat ini aja sebagian kalau ada asyik, sebagian ada yang enggak asyik. Yang asyik enggak terasa. Asal ojo ngelamun wae, Allahu Akbar ngelamun mulai pertama sampai akhir. Enggak kroso yo subhanallah. Enggak kroso kalau sudah di dunia lain. Tapi ada yang asyik. Baginda Nabi Muhammad itu lihat, salat sampai asyik, sampai kakinya bengkak-bengkak enggak terasa. Karena duduknya sama yang maha asyik, Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu taala a'lam bis-shawab. Fadhal, mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Masya Allah, ada Haji Mas Duki di sini. Oh iya. Ya. Itu mic kamuflase itu. Masuknya cuma di sini, masuk di speaker. Nah, masuknya cuma di HP. Apakah Lailatul Qadar itu khusus untuk orang yang diberita saja? Yang apa? Apakah Lailatul Qadar itu hanya khusus untuk orang-orang yang diberitahu tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Sehingga orang yang diberitahu ini akhirnya bisa meraih khairun min alfi syahr kan begitu. Apa khusus untuk orang itu saja? Lalu bagaimana dengan orang yang tidak diberitahu oleh Allah? Sedangkan orang yang diberitahu kadang-kadang juga amal solehnya juga istiqomah mungkin dari tanggal 1 sampai 30 istiqomah. Dan karena tidak tahu, lalu bagaimana dengan amal solehnya ini? Apa juga bisa mengantarkan bertemu dengan Lailatul Qadar? Yang kedua, yang terakhir ini mungkin tanda, apakah ada tanda-tanda di orang yang meraih Lailatul Qadar? Apa bisa sampai itu? Ya, 3 pertanyaan. Pertanyaan 3 ya. Lailatul Qadar. Ada orang yang tahu Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini Lailatul Qadar ya. Ada orang yang mengetahui Lailatul Qadar. Dan ada orang yang tidak mengetahui Lailatul Qadar tapi dapat Lailatul Qadar. Ada. Gak harus dia tahu. Karena kalau dia tahu, ada orang, makanya itu dalam riwayat baginda Nabi Muhammad itu sampai mengatakan barang siapa yang melihat itu falyaktumhu, sembunyikan. Nah, itu ada orang yang menyaksikan, itu min arbabil basair, orang-orang yang hatinya luar biasa. Tapi ada orang yang nggak tahu tapi dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Karena di malam itu malaikat-malaikat banyak. Mereka enggak menyaksikan, tapi dia dalam ibadahnya dan lain sebagainya, dia dapat. Bahkan dikatakan agol, paling sedikitnya orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu tidak meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Itu sudah dapat. Lebih lagi kalau sampai sama maghribnya juga, karena itu malam kan ya, masuk ke malam. Itu pertama. Dan apalagi kalau sekarang ini banyak orang yang itikaf dan lain sebagainya, sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu nilai plus. Yang turun itu bukan satu malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yang turun itu malaikat banyak yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Tapi ada yang dapat musafahatnya Jibril, dijabat tangannya sama Jibril, tapi bukan jabat tangan ini ya. Tak ketok. Ada juga yang disentuh oleh para malaikat, dipegang. Karena malaikat menghargai dia dan kayak nepuk. Soleh kan. Seperti itu. Tahu atau tidak tahu. Selama dia mengamalkan baik-baik seperti itu. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau Lailatul Qadar apa yang harus saya perbanyak? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kata Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah tanya apa yang harus saya lakukan, itu amalkan. Apakah ada tanda-tandanya Lailatul Qadar? Ada.
Tanda-tanda alam, alam ya. Karena kita nggak ngeliat malaikatnya. Biasanya malam itu lebih khusyuk. Kemudian malam itu biasanya kalau misalnya kalau daerah banyak anjing, anjingnya tidak banyak yang menggonggong. Kemudian tidak ada angin ribut. Kalau ada angin gebes atau dan malam itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Lalu kemudian langit di malam hari itu tanpa tidak berawan, nggak ada awannya. Atau awannya mencar-mencar, tipis-tipis awannya mencar-mencar. Itu tanda-tanda alamnya. Dan kalau paginya, berarti kalau sudah pagi dia sudah lewat waktunya Lailatul Qadar. Itu matahari tidak terlalu menyilaukan. Kalau dilihat gini langsung tidak terlalu nyilau seperti hari-hari biasa. Likasratul tulu'ul malaikah. Karena banyaknya malaikat yang naik. Itu seperti itu yang disampaikan tanda-tandanya oleh para sholihin, para ulama-ulama seperti itu. Adapun Al-Imam Al-Ghazali, begitu juga Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu dinukil juga ada di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab yang lain. Itu ada kaedahnya. Kalau hari pertamanya hari Jumat, hari Ramadan pertamanya hari ini, biasanya Lailatul Qadar hari tanggal sekian. Kalau hari ini tanggal sekian, tanggal sekian. Itu ada kaedahnya. Saya nggak hafal. Kaedahnya saya nggak hafal. Tapi pernah kalau nggak saya pernah saya posting di Instagram saya. Mungkin ada yang tahu ya, nanti silakan di posting ulang lah, repost. Agak ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Sudah? Ada, pernah saya sampaikan itu kemarin. Hatinya lebih lembut daripada sebelumnya. Hati orang tersebut lebih lembut daripada sebelumnya. Itu tanda Lailatul Qadar. Orang itu dapat kayak gitu. Kalau hatinya tidak lembut, tetap biasa-biasa saja, berarti belum dapat itu. Nah iya, itu yang disampaikan juga sama Syekh Al-Habib Umar seperti itu. Guru kita Al-Habib Umar mengatakan seperti itu. Jarik qalbu, yultuf, semakin lembut hatinya. Fadhal, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama tadi apa? Tobat tapi tidak nangis, nggak masalah. Mungkin dia memang orangnya susah nangis mungkin ya, nggak masalah. Tapi kalau dia menangis ya luar biasa. Ada yang kedua, dia puasa tapi udaranya enak, tapi lewat sama orang jual sate. Jadi yang pertama yang jual sate itu haram itu, berarti siang-siang itu jualnya. Nah. Lalu apakah dia itu batal puasanya? Enggak batal. Enggak batal. Kecuali kalau harinya orang ngipasi sate deh. Nah, itu lain lagi ceritanya. Memang sengaja itu. Ya. Maksudnya iya. Enggak masalah. Lebih baik jalan sambil ditutup. Sambil ditutup. Karena polisi di mana-mana polusi. Ada yang lain? Fadhal lagi. Ya karena cobaan itu untuk menguji apakah kita ini benar-benar tobat apa enggak. Itu sudah
Sunnatullah. Sunnatullah itu sudah. Tobat itu tadi benar apa enggak? Tobat kita ini tobat sejati apa cuman tomat ya? Tobat terus kumat. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Surat apa itu? Al-Ankabut. Di awal-awal itu sudah dijelaskan. Alif Lam Mim ayah ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fattanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang mengira ketika dia mengatakan saya beriman, ya, imannya ganti juga saya bertobat. Ya. Lalu tidak kami uji? Oh, jangan kira seperti itu. Kami uji. Wala ya'lamanna alladziina shadaqu, untuk mengetahui siapa yang benar-benar, siapa yang dusta. Siapa yang benar-benar, siapa yang palsu. Kalau dia benar-benar tobat, dia enggak kembali. Ujiannya seperti itu. Kalau dia lewat daripada ujian tersebut, selanjutnya gampang. Selanjutnya gampang. Dan ujian itu pasti. Allah ingin menguji itu. Benar enggak tobatmu ini? Seperti itu. Paham ya? Ya. Tapi kalau sudah lolos daripada itu enak, gampang semuanya. Masya Allah, barokah kita entek. Ayo, ada yang lain? Ya, mikir sore. Ya, setelah mati fadol. Hah? Mana? Nanti kelihatannya banyak menerima pertanyaan titipan. Hah? Tidak berani? Tidak apa-apa. Apa? Itu amanat loh. Apa? Salah-salah itu. Salah-salah itu. Foto. Khata. Gambar habis itu. Ya. Tadi apa? Kalimat saya dengar itu. Khotoyah dan ban ithim. Sayyi'ah. Ya. Itu kalau dalam masalah kayak dosa gini gitu itu maknanya sama semuanya. Khotoyah itu kesalahan. Ya. Kemudian sayyi'ah itu keburukan. Kesalahan itu kadang-kadang bagi beberapa orang bukan salah. Mungkin perspektif kita itu salah. Sekarang kayak gini, Rasul SAW tidak pernah berdosa. Tapi Rasul SAW merasa dirinya ada kesalahan. Kapan itu? Karena makomnya Rasul SAW itu setiap hari naik, maka otomatis Rasul SAW melihat hari yang kemarin itu adalah suatu kesalahan. Paham ya? Kayak satu orang itu kelas 1 SD, 2, 3, 4, 5 sampai SMP, dia merasa bahwasanya dulu saya waktu SD itu bodoh. Sekarang saya lebih tahu, lebih paham, lebih pintar. Nanti SMA seperti itu. Berarti seakan-akan hari-hari kemarin adalah suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu belum tentu dosa. Ya. Makanya ada Sayyidatul Abror, Hasanatul Muqarrabin. Ada ucapan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau dan dosa. Dosa itu ya maknanya sama sebenarnya. Ya. Muradifnya daripada apa? Persamaannya ya sayyi'ah. Sayyi'ah itu lebih ke amalannya. Dosa itu lebih hasilnya. Nah. Tiga itu ada tambahan satu lagi, ithim kalau bahasa Arab. Ithim itu apa? Dosa. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ithim itu ya dosa. La ya'tham, tidak berdosa. Itu ada ibarat-ibarat itu. Jadi 4 itu semuanya maksudnya adalah satu. Yaitu apa? Kesalahan, dosa itu kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Dan 4 ini bisa dilebur dengan yang namanya taubat. Satu makna. Ya. Mungkin kalau bahasa kita itu apa ya? Kalau bahasa Arabnya seperti itu, jalasa, qa'ada. Ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya apa? Lungguh. Apa mana? Hah? Iya. Enggak tahu segitulah. Ya. Logo silo.
Mungkin seperti itu. Yang dodok itu maknanya apa? Pokoknya maknanya ya satu itu, istirahat. Oh, enggak turu berarti. Ada yang lain terakhir, ini Karisa Bulu. Ini harusnya yang tanya-tanya ini nanti malam terakhir kasih hadiah ini. Hah? Ketujuh takut terus tadi. Betul, siapa? Pak Susno. Naam. Kemudian kalau baca surat itu misalnya di surat Al-Qiyamah alaih sallallahu dibaca alaih sallallahu. Kemudian baca misalnya dari potongan ayat azizun dibaca ajijun. Bagaimana? Sebagai makmum itu apakah kita niat mufaraqah atau sebagai apa? Kalau bacaan wajib, bacaan rukun, maka itu sering berapa kali pengajian pagi, Selasa pagi itu kita sampaikan juga. Itu bisa membatalkan sholatnya. Makanya di surat Al-Fatihah itu ada syarat-syaratnya. Surat Fatihah itu ada syaratnya. Tasyahud juga ada syaratnya. Begitu juga assalam, di salam itu assalamualaikum warahmatullahi, itu juga ada persyaratannya. Nah, kemudian kalau itu dzikir-dzikir wajib seperti itu dan kita nggak tahu imamnya, ternyata imamnya ini bacaannya nggak benar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa mengingatkan, tanbih dengan niat dzikir, iyyaka, dia tetap nggak mufaraqah dalam dzikir-dzikir wajib. Selama di dalam surat Al-Fatihah itu selama tidak ada yang namanya lahan yughayyir makna. Syarat-syaratnya daripada surat Al-Fatihah itu juga adalah hendaknya tidak ada lahan. Lahan itu ucapan atau makharijul huruf atau huruf yang diganti sehingga merubah makna. Ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kan mim, tapi ada orang kadang-kadang mustaqim nun, ini merubah makna namanya. Nanti kalau yang dengar seperti itu bagaimana? Mufaraqah ya, mufaraqah, dan mufaraqah itu nanti ada caranya, nggak sembarangan mufaraqah terus kemudian kita tidak didelok tetap masih ngikuti ya, ngiringi, bukan ngikuti, ngiringi sholatnya imam, nggak sah sholatnya itu. Adapun bacaan-bacaan yang sunnah itu kalau ada kesalahan makharijul huruf atau anunya itu masih berdosa tapi tidak membatalkan sholatnya. Langkah yang terbaik apa? Imamnya gantiin. Iya. Itu saya pernah nemui satu masjid tukaran gara-gara imam. Aku iku lho tuwa kok kon. Lah kon luwih tuwa bocohanmu koyo ngono ya apa maneh seker-keran. Sampai yang asalnya masjid itu penuh dari sepi. Tinggal satu shaf, dua shaf, itu pun yang kontra, yang pro sama imamnya. Sampai kayak gitu loh. Ya. Makanya, tapi selama tidak ada lahan yughayyirul makna, itu enggak masalah, sholatnya sah. Tapi alangkah baiknya kalau imam tersebut ya, itu menyadari, lebih baik gantikan dengan yang lebih paham. Jadi seperti itu. Nah, ketika imamnya kalau gini sekarang
baca alhamdulillah. Dan caranya makmum untuk mengingatkan kan gimana itu? Kalau bacakan subhanallah kan nggak mungkin tahu imamnya itu. Tuh, kalau mengingatkan qiraah ya subhanallah. Qiraah itu mengingatkannya bukan mengucapkan subhanallah, tambah bingung deh, lho apa iki subhanallah. Tapi mengingatkannya adalah dengan dibacakan qiraah tersebut. Misalnya dia salah dalam qiraahnya maka di alhamdulillah gitu kan. Mengingatkannya dengan bacaan kalau dalam qiraat, tapi kalau dalam harokat pergerakan baru subhanallah. Jadi kalau bacaannya ada yang kurang benar juga alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Diingatkan. Kalau nggak bisa, kalau itu diyakini bakal mengurangi atau merubah makna, yughayyirul makna, sudah. Karena ada yang beberapa itu yang nggak la yughayyirul makna. Contohnya qaf. Huruf qaf itu ada dua versi, qaf yang kering sama qaf. Nah, orang Hadramut ihdinas siratal mustaqim itu. Apakah itu merubah makna? Enggak merubah makna. Lalu kalau lain daerah kan nggak sama kayak Jawa Tengah itu alif dan ain ngalamin gitu lain daerah. Oh ya itu enggak, itu ziyadah itu mana nambah itu. Ngalamin NG tambahan itu. Itu nambah huruf, enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun istiadatnya begitu enggak boleh. Enggak boleh, enggak ada adat itu kalau didukung syariat, bukan syariat didukung adat, kebalikannya. Dan itu bukan masalah adat, qiraat, sholatnya benar tapi adatnya salah, enggak bisa. Sudah ada susunannya sholat itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, nanti mungkin Haji Masuki bisa voice note lagi seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول أهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه تصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتالي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على